Nah, ini konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos Cerada Semarang, hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022, halaman 1 ya. Ini seperti biasa tentang rumah tangga ya, dibahas rumah tangga ini ya. Saya bacakan dulu dan saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi jalan penyelesaiannya. Istri sakit-sakitan, John nekat nikah lagi. Nah, John itu suaminya ya, nama samaran. Nasib apes menimpa Lady Sandi, nama samaran, seperti pepatah sudah jatuh masih tertimpa tangga. Kini Lady sedang sakit, ia juga harus kehilangan suaminya John Dory. Saya balik dulu lur ya. Karena tak bisa berhubungan intim dengan istrinya, John pun menikah lagi. Ia tak bisa menahan hawa nafsu. Hingga akhirnya John terpikat dengan wanita idaman lain, namanya Pretty, teman lamanya semasa SMA. Akibatnya rumah tangganya dengan Lady menjadi berantakan. Pernikahan yang sudah berjalan 5 tahun itu pun berakhir ambyar di pengadilan agama. Nggak ada wanita yang mau dipoligami, termasuk saya. Mas John nikah lagi juga nggak bilang kata Lady pilu. Wanita 35 tahun ini pun menceritakan awal gertakan rumah tangganya sejak setahun terakhir. Lady mengalami sakit akibat kecelakaan. Hal ini menyebabkan kakinya mengalami gejala stroke, sehingga gerakannya juga menjadi terbatas. Selain tidak bisa bekerja, Lady juga sudah tidak bisa lagi mengurus rumah tangga dengan baik. Kewajibannya sebagai seorang istri juga tidak bisa dijalankan, termasuk tak bisa berhubungan ranjang seperti dulu. Sejak itu, ia sering bertengkar dengan sang suami. Jadi kalau suami ketagihan, otomatis istri tidak bisa melayani lah. Ini yang menyebabkan alasan bagi suaminya untuk mencari wanita idaman lain. Nah, seperti itu lur mungkin ya. Ya namanya lelaki, hawa nafsunya nggak bisa dikontrol. Katanya kalau sama saya kurang puas, ujarnya. Oh, ini ya berarti hanya alasan aja ya. Sikap John juga berubah menjadi dingin. Selain tak perhatian, John juga mengurangi jatah uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Seringkali John tidak pulang. Puncaknya ketika John membawa istri barunya ke rumah. Nah, ingin menunjukkan bahwa dia punya pasangan lain, untuk mempermalukan istri, ya, mengecewakan. Izin nikah lagi aja nggak pernah, tiba-tiba bawa istri baru pulang ke rumah. Pantesan jarang pulang, ternyata tidur di tempat istri muda, katanya. Tanpa pikir panjang, Lady pun mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Ia tak tahan jika suaminya harus membagi cintanya dengan orang lain. Daripada makan hati, ya mending cerai. Udah jelas Mas John bakal membela Pretty terus. Nah, ini lur ya, kasus suami istri ya, yang didahului dengan kecelakaan sang istri. Lah terus setelah kecelakaan dia sakit-sakitan dan kakinya menimbulkan gejala stroke ya. Terus akhirnya setelah itu tidak bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari buat rumah tangga ya, buat bekerja sulit, buat urusan ranjang sulit lah. Akhirnya si suami ingin terus mencari idaman lain, ya, mencari wanita lain. Terus akhirnya si Mbak Lady-nya ini, si istri nggak terima ya, minta cerai. Lah ini sebetulnya Mbak Lady Sandi juga tidak salah, sedangkan Mas John Dory juga tidak salah. Lah kalau gitu siapa yang salah ya? Ini kalau ditilik ke belakang gitu.
justru ini dari Mbak Lady sendiri, dia kenapa belum mendapat ridho pasrah sumeleh dari kedua orang. Nah, ini menyebabkan akhirnya dia tidak bisa dia akan apes terus. Kalau dikunci itu tidak bisa apa-apa, itu loh ya, belum dapat ridho. Jadi ridho itu paling utama buat jalannya kehidupan anak. Nah itu. Nanti kalau sudah minta ridho kepada kedua orang tuanya, ini Mbak Lady otomatis sebetulnya Mas Jondorinya akan kasih kepada dia. Karena hasil dari ridho pasrah sumeleh hasilnya kasih. Karena ini teori kasih. Teori kasih, jadi hasilnya dikasih oleh siapapun. Nah ini karena belum mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tua, otomatis suami pun tidak akan mengasihi, akan meninggalkan. Nah ini kesalahan dari kedua orang tua dari Mbak Lady Sandi. Ya seperti itu. Nah, sedangkan bagi Mas Jondori nanti juga seharusnya juga semua harus mendapatkan ridho orang tua masing-masing. Nah, nanti klop dengan suami istri itu akan menjadi saling mencintai, saling mengasihi. Nah, itu. Tapi karena orang pada belum tahu, belum tahu teorinya, otomatis banyak yang banyak yang terjadi perceraian. Ini gugat cerai atau apa ya, nah, akhirnya ya ini susah, dibuat susah sendiri. Yang buat susah siapa? Orang tuanya. Anak hanya sebagai korban, menjadi sebagai korban. Jadi ini korban dari kedua orang tuanya. Jadi nanti Mbak Lady Sandi minta aja ridho kedua orang tuanya, ridho pasrah sumeleh, ya lihat di konten saya. Nanti kalau sudah dipraktekkan, ya sudah dipelajari, terus sudah bisa dipraktekkan terus sama Bapak Ibu ya. Nanti kan setelah mendapatkan ridho pasrah sumeleh, otomatis siapapun yang menghadapi Mbak Lady, walaupun dia sakit-sakitnya akan sembuh. Jadi seperti itu. Jadi nanti bisa sembuh seperti semula, kecuali cacat patah tulang atau itu tidak akan bisa ya. Cuma stroke atau apa itu bisa sembuh, bisa dicoba ya, bisa dipraktekkan ya. Begitu aja Lur ya.